Perkenalkan, nama saya Nilas Nasari dengan NIM A1H1240073. Di sini saya akan mengerjakan tugas filsafat ilmu. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu ruang lingkup filsafat ilmu. A. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Pada dasarnya, setiap ilmu memiliki dua macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan seperti tubuh manusia yang dijadikan objek material ilmu kedokteran. Adapun objek formal adalah metode untuk memahami objek material tersebut seperti pendekatan induktif dan deduktif. B. Pengertian filsafat ilmu. 1. Filsafat dan hikmah. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Adapun istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia yang terdiri atas dua kata philos yang artinya cinta dan philia yang artinya persahabatan dan sophos yang artinya hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan intelijensi. Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran. Adapun beberapa pengertian pokok tentang filsafat menurut kalangan filosof adalah: 1. Upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik secara lengkap tentang seluruh realitas kehidupan. 2. Upaya untuk melukiskan hakikat realitas akhir dan dasar serta nyata. 3. Upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan. 4. Penyelidikan kritis atas pengandaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. 5. Disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu Anda melihat apa yang Anda katakan dan untuk mengatakan apa yang Anda lihat. 2. Pengertian ilmu. Pengertian ilmu yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu sendiri. C. Tujuan filsafat ilmu. Tujuan filsafat ilmu adalah: 1. Mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Kemudian yang kedua, memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang sehingga kita mendapat gambaran tentang proses ilmu komputer secara historis. Ketiga, menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan yang ilmiah dan non-ilmiah. Kemudian keempat, mendorong para calon ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu agama tidak ada pertentangan. Bab 2. Sejarah perkembangan ilmu. A. Landasan ilmu pada zaman Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia karena pada waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris ke logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. B. Perkembangan ilmu zaman Islam. 1. Penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Dalam perjalanan ilmu dan juga filsafat di dunia Islam, pada dasarnya terdapat upaya rekonsiliasi dalam arti mempertemukan dua pandangan yang berbeda, bahkan seringkali ekstrim antara pandangan filsafat Yunani seperti filsafat Plato dan Aristoteles
dengan pandangan keagamaan dalam Islam yang seringkali menimbulkan benturan-benturan. Sebagai contoh konkret, dapat disebutkan bahwa Plato dan Aristoteles telah memberikan pengaruh besar pada mazhab-mazhab Islam, khususnya mazhab eklektisisme. Selanjutnya, ketika berbicara tentang proses penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam, kita harus melihat sisi lain yang juga menunjang keberhasilan Islam dalam menemukan dan mengembangkan ilmu. 2. Perkembangan ilmu pada masa Islam klasik selanjutnya. Satu hal yang patut dicatat dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu dalam Islam adalah peristiwa fitnah Al-Kubra yang ternyata tidak hanya membawa konsekuensi logis dari segi politis seperti yang dipahami selama ini, tapi ternyata membawa perubahan besar bagi pertumbuhan dan perkembangan ilmu di dunia Islam. Tahap penting berikutnya yaitu proses berkembangnya tradisi keilmuan Islam ialah masuknya unsur-unsur dari luar ke dalam Islam, khususnya unsur-unsur budaya post-Semitik. Bab 3. Pengetahuan dan ukuran. A. Definisi dan jenis pengetahuan. 1. Jenis pengetahuan. Pertama, pengetahuan biasa, yakni pengetahuan yang di dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense dan sering diartikan dengan good sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Semua orang menyebutnya sesuatu itu merah karena memang itu merah, atau benda itu panas karena memang yang dirasakan panas, dan sebagainya. Kedua, pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmu yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains. Dalam pengertian yang sempit, sains diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Ketiga, pengetahuan. Pengetahuan filsafat yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Kalau ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit atau filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup kembali menjadi longgar. Keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan agama yakni pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan yang mengandung beberapa hal yang pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan, yang sering juga disebut dengan hubungan vertikal, dan cara berhubungan dengan sesama manusia, dan yang sering disebut juga dengan hubungan horizontal. 2. Perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Dari asal katanya, kita dapat ketahui bahwa pengetahuan diambil dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu knowledge, sedangkan ilmu diambil dari kata sains dan peralihan dari kata Arab ilmu. B. Hakikat dan sumber pengetahuan. 1. Hakikat pengetahuan. Pengetahuan pada dasarnya adalah keadaan mental. Ada 2 teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan. 1. Realisme. Teori ini mempunyai pandangan realistis terhadap alam. Pengetahuan menurut realisme adalah gambaran atau kopi yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata, atau dari fakta atau hakikat.
2. Idealisme. Ajaran idealisme menegaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Pengetahuan adalah proses-proses mental atau proses psikologis yang bersifat subjektif. 2. Sumber pengetahuan. Bab 4. Dasar-dasar ilmu. A. Ontologi. Ontologi berasal dari kata ontos yang berarti sesuatu yang berwujud. Ontologi adalah teori atau ilmu tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Di dalam pemahaman ontologi dapat diketemukan pandangan-pandangan pokok pemikiran sebagai berikut. 1. Monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Haruslah salah satunya merupakan sumber yang pokok dan dominan menentukan perkembangan yang lainnya. Paham ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran, yaitu aliran materialisme dan idealisme. 2. Dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat ruhani, benda dan ruh, jasad dan spirit. Materi bukan muncul dari ruh dan ruh bukan muncul dari benda. Sama-sama hakikat kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam alam. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini ialah dalam diri manusia. 3. Pluralisme. Pluralisme dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. 4. Nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada, sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. 5. Agnotisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat ruhani. B. Epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian dan dasar-dasar, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lainnya mempunyai metode tersendiri. Dalam teori pengetahuan diantaranya adalah 1. Metode induktif. Induksi yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi, disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. 2. Metode deduktif. Deduksi ialah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. 3. Metode positivisme. Metode ini dikeluarkan oleh August pada tahun. Metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui, yang faktual, yang positif, yang menyampingkan segala uraian atau persoalan di luar yang ada sebagai fakta. 4. Metode kontemplatif. Metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda. Harusnya dikembangkan satu kemampuan akal yang disebut dengan intuisi. 5. Metode dialektis. C. Aksiologi. Aksiologi berasal dari perkataan aksio yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Bab 5. Sarana ilmiah. A. Bahasa. Bahasa memegang peran penting dan suatu hal yang lazim dalam hidup dan kehidupan manusia. Bahasa adalah sarana komunikasi antara manusia. 1. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa yaitu
1. Fungsi instrumental. Penggunaan bahasa untuk mencapai sesuatu hal yang bersifat materi seperti makan, minum, dan sebagainya. 2. Fungsi regulatoris. Penggunaan bahasa untuk memerintah dan perbaikan tingkah laku. 3. Fungsi interaksional. Penggunaan bahasa untuk saling mencurahkan perasaan, pemikiran antara seseorang dan orang lain. 4. Fungsi personal. Seseorang menggunakan bahasa untuk mencurahkan perasaan dan pikiran. 5. Fungsi heuristik. Penggunaan bahasa untuk mencapai mengungkapkan tabir fenomena dan keinginan untuk mempelajarinya. 6. Fungsi imajinatif. Penggunaan bahasa untuk mengungkapkan imajinasi seseorang dan gambaran-gambaran tentang discovery seseorang dan tidak sesuai dengan realita kehidupan atau dunia nyata. 7. Fungsi resentasional. Penggunaan bahasa untuk menggambarkan pemikiran dan wawasan serta menyampaikan pada orang lain. 2. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain, baik pikiran yang berlandaskan logika induktif maupun deduktif. Dengan kata lain, kegiatan berpikir ilmiah ini sangat berkaitan erat dengan bahasa. Menggunakan bahasa yang baik dalam berpikir belum tentu mendapatkan kesimpulan yang benar, apalagi dengan bahasa yang tidak baik dan benar. Premis yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah juga. 3. Bahasa ilmiah dan bahasa agama. Bahasa agama dalam konteks kedua ini merupakan wacana keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama maupun sarjana ahli agama, meskipun tidak selalu menunjukkan serta menggunakan ungkapan-ungkapan kitab suci. B. Matematika. 1. Matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang menggabungkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Lambang-lambang dari matematika yang dibuat secara artifisial dan individual yang merupakan perjanjian yang berlaku khusus untuk masalah yang sedang kita kaji. 2. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif.